Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kahira Madani Situmorang. Saya dari kelas 5C Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NPM saya 2102090149. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mencari validitas, realibitas, uji normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita akan mencari bagaimana cara mencari validitas. Yang pertama kita akan membuka datanya, yaitu di sini saya ada data 20 soal data dan 19 orang siswa. Ini di blok dulu lalu di copy. Setelah itu kita pindah ke SPSS-nya. Setelah itu, setelah muncul seperti ini, akan muncul seperti ini. Dia di bawah ini ada yang namanya data view dan variable view. Kita bisa ke data view dulu untuk ngefaste yang telah di COVID tadi. Setelah di faste, dia akan muncul seperti ini. Dan kita akan pindah ke variable view. Untuk di variable view ini, untuk mempersingkat nama ini, kita bisa ngebloknya, lalu kita Ctrl F, lalu di sini ada fin dan reference. Kita pilih ke reference, baru di sini kita ketik seperti ini. FAR 000. Lalu di sini teman-teman bisa membuatnya entah X, entah A, terserah teman-teman. Saya buat A, lalu kita klik reference all. Nah, setelah itu udah muncul seperti ini. Karena ini tidak terikut semuanya, saya akan membuatnya manual. A20 dan di sini teman-teman kita bisa membuatnya nilai atau jumlah atau total. Lalu setelah seperti ini kita bisa pindah ke data view untuk mencari validitasnya. Klik analyze, lalu klik yang namanya Corel, lalu bivariate, lalu masukkan ini semuanya ke dalam variables dengan Ctrl A, copy semuanya, lalu kepindahkan ke kanan ini. Jangan lupa klik OK. Setelah itu dia akan muncul seperti ini. Dan inilah dia hasilnya, mana valid dan mana tidak validnya data. Kita akan bisa melihatnya dari sini. Data yang valid dari data saya ini ada di soal nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa soal ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Baru di sini 7, 8, 9, 10. Ada 10 soal. Nah, itulah soal saya yang valid. Maka dari itulah kita ketahui soal mana saja yang valid ketika kita ingin melihatnya, yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS, klik untuk mencari validnya itu ketahuanlah di sini berapa soal yang valid dari data saya. Data saya ada 10 soal. Lalu kita pindah untuk mencari realibitasnya. Nah, untuk mencari realibitasnya itu kita bisa memasukkan data-data kita yang valid tadi. Nah, ini kita keluarkan dulu ya. Lalu kita pindah ke data view untuk mencari realibitasnya. Klik analyze, lalu klik yang namanya klik analyze, baru
Compare, klik analyze, klik comparative means, lalu salah, klik analyze, klik scale, klik reliability analyze. Sorry ya teman-teman, tadi agak silap sedikit. Scale, lalu klik ini, reliability analyze, klik, lalu pindahkanlah mana saja tadi yang valid di nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17. Jangan lupa di statistik. Lalu klik ini, scale if item deleted. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, akan muncullah seperti ini. Dari sinilah kita tahu setelah kita validkan mana yang valid, lalu dia muncullah seperti ini. Realitasnya, ini dia. Ini dia teman-teman, ini dia. Nah, setelah kita dapat validitas, realitasnya, kita akan mencari yang namanya uji normalitas. Nah, di uji normalitas ini, saya lain lagi datanya, yaitu ada ini datanya. Kita keluarkan dulu ya teman-teman. Lalu, kita buka dulu lagi SPSS-nya. Untuk mencari data normalitas, kita buka SPSS, lalu kita masukkan dulu, dia ada seperti ini. Ini kan ada data view, variable view. Kita pindah ke variable view dulu, lalu di name ini kita bisa menggunakan kode. Saya buat A, lalu di sini B. Lalu di label ini bisa dibikin, diketik kelas eksperimen. Lalu di sini kelas kontrol. Ini bisa kita ganti scale, lalu di sini juga. Oke, setelah ini kita pindah ke data view. Tadi di A itu apa tadi? Kelas eksperimen kan? Nah, untuk kelas eksperimen kita copy dulu datanya. Di kelas eksperimen ini datanya. Nih, kelas eksperimen. Ini kita copy, lalu kita blok, lalu kita copy, baru di sini kita paste. Lalu yang B tadi apa? Kelas kontrol. Di kelas kontrol ini dia datanya. Nih kelas kontrol kan. Lalu di sinilah kita blok, lalu kita copy. Setelah itu pindahkan ke SPSS yang tadi. Oke. Setelah kita pindahkan data kelas eksperimen dan kelas kontrol, kita bisa klik yang namanya analyze, klik analyze, baru klik yang namanya deskriptif statistik, lalu explore, lalu masukkan kelas eksperimen ke atas, kelas kontrol ke bawah. Setelah itu, jangan lupa di plot. Setelah di plot, jangan lupa ini dicentang, normality, plot with stats. Jangan lupa di continue. Lalu klik OK. Setelah itu akan muncul dia seperti ini. Ini data dari normalitas. Ini dia. Untuk
data untuk data untuk data homogenitas, kita bisa mencarinya di ini kita keluarkan dulu ya. Cari data homogenitas. Ini tadi kan normalitas. Terus ini normalitas. Terus kita cari data homogenitasnya. Data homogenitasnya caranya kita klik analyze dari data ini lagi. Kita klik analyze, lalu kita klik yang namanya comparative means, lalu kita klik yang namanya one way. Nih, one way, lalu masukkan yang kelas eksperimen ke atas, kelas kontrol ke bawah. Jangan lupa option, lalu klik centang homogeneity of variance test, lalu continue, lalu oke. Nah, inilah dia hasil dari homogenitasnya. Mana dia tadi? Nih, hasil homogenitasnya kan. Lalu yang terakhir kita cari apa? Kita cari yang namanya hipotesis. Nah, di hipotesis ini kan tadi homogenitasnya kan. Ini dia 264 ANOVA-nya signya itu 511. Lalu kita masuk ke hipotesis. Nah, di hipotesis datanya itu seperti ini. Yang ini kita pindahkan ke bawah ini. Lalu yang ini kita hapus. Kita hapus ya. Lalu setelah kita hapus, kita bisa menggunakan ini kita kode. Tadi ini berapa ya? Ini bisa kita kode dari sini. Ini bisa bikin kode 1 baru di sini 2 Oke, setelah kita ubah, baru kita klik analyze, lalu klik yang namanya
Oh, non-parametric test, lalu legency dialect, lalu klik yang ke independen. Lalu ini pindahkan ke sini, lalu yang ini pindahkan ke sini. Jangan lupa ini dibikin satu, di crop dulu dia ya, baru ini dibikin dua. Jangan lupa continue, setelah di continue, klik OK. Nah, ini dia hasil dari hipotesis. Ini dia hasil hipotesisnya, teman-teman. Nih, ini dia hasil hipotesisnya. Tes statistik kelas eksperimen. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil validitas, normalitas, lalu ini tadi hasil realitasnya kan. Ini validitasnya, realitasnya ini. Lalu tadi kita cari apa lagi? Eh, normalitas. Dan yang terakhir itu kita cari yang namanya hipotesis. Oh ya, tadi kita juga ada nyari homo. Kan kita cari validitas, reliabilitas, homogenitas, normalitas, sama hipotesis. Nah, dari yang yang lima ini, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau salah mengucapkan, mulai dari data-datanya, kata-katanya, pengucapannya kurang tepat, saya minta maaf kepada teman-teman semuanya. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.